Presiden Jokowi kembali menunjukkan sinyal dukungan politiknya jelang Pilpres 2024. Dan yang paling baru di peringatan Harlah P3, Jokowi menyapa dan menyebut sejumlah nama sebagai calon potensial calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Membahasnya sudah bergabung sore hari ini di Kompas Petang dengan politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaun, Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat sore, selamat petang. Ya, saya mau ke Pak Budi dulu. Pak Budi, jadi Anda sudah mendukung Pak Jokowi sejak tahun 2014. Jadi kira-kira nih menakar dukungan yang mana sih Pak Jokowi ini ke 2024, Pak Budi? Ya, semua anak bangsa kan diberi kesempatan. Sinyal atau statement Pak Presiden dalam berbagai kesempatan itu kan menunjukkan bahwa Presiden terbuka. Siapapun anak bangsa yang terbaik dan dipilih rakyat akan berhak menjadi presiden berikutnya, begitu loh. Jadi soal preferensi tertentu ya belumlah menurut saya gitu. Bahwa artinya Presiden tidak menghalangi siapapun untuk maju sebagai capres di kontestasi 2024 ke depan, begitu Mbak. Oke, kalau semuanya calon potensial disebutkan oleh Pak Jokowi, termasuk ada nama Mas Ahaye yang disebutkan dalam Harlah P3 kemarin, seberapa keuntungan sih yang nanti didapatkan Partai Demokrat? Pak Jokowi menyebut nama Mas Ahaye sebagai kader potensial. Usai jeda kami akan membahasnya. Tahan dulu Bang Jansen, tetaplah bersama kami. Langsung saya ke Bang Jansen dari Partai Demokrat. Bang Jansen, ini seberapa besar sih keuntungan yang didapatkan oleh Partai Demokrat? Karena pertama kali Pak Jokowi menyebut nama Mas Ahaye sebagai potensial dalam Pilpres 2024. Jadi gini ya, di luar soal menyebut nama Mas Ahaye di acara perayaan 50 tahun P3, yang paling penting sebenarnya kalau kita kaitkan dengan beberapa isu kontemporer 1 atau 2 tahun belakangan ini adalah yang pertama itu soal pemilu reguler gitu ya, itu akan dilaksanakan sesuai dengan waktunya gitu. Jadi pemilu tidak akan ditunda, itu yang penting dulu yang pertama tuh. Karena perdebatan dan diskusi kita 2 tahun terakhir di ruang publik kan terkait itu. Jadi apa tidak pemilu reguler ini kan itu dia. Yang kedua tuh soal kedaulatan partai. Karena kita Partai Demokrat juga ya dalam Rapimnas kemarin kan meminta tuh. Jadi biarlah partai itu berdaulat, imparsial begitu, menentukan kandidat calon presiden, wakil presidennya sendiri. Dan hari ini Pak Jokowi di acara Kongres P3 kemarin kan menyebut banyak nama tuh. Itu. Termasuk Mas Ahaye. Ya persis. Termasuk Pak Mahfud MD begitu kan disebut juga tuh. Termasuk Pak Mardiono dan lain-lain begitulah ya. Berapa besar Bang Jansen efeknya untuk Partai Demokrat menyebut nama Mas Ahaye oleh Pak Jokowi? Sehingga kemudian ya kalau kita kaitkan sistem kita ini kan sistem multipartai. Idealnya itu memang ya di sistem multipartai banyak juga kandidatnya, multi kandidat juga begitu. Jadi semoga kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, kan ini kan kepala negara kita tuh. Beliau hadir di sana kan dalam kapasitas sebagai kepala negara begitulah ya. Jadi pembina partai politik di seluruh Indonesia kan begitu dia. Jadi semoga pengejauhan tahannya nanti lahir juga multi kandidat begitu dari multi partai ini. Jadi kalau soal nama Mas Ahaye disebut, ya tentu kami mengucapkan terima kasih kepada beliau. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kami mengerti kalau misalnya kemarin Pak Jokowi menyebut karena memang kader-kadernya atau calon-calonnya ada di sana semua ya. Tapi kenapa dari belakangan ini Pak Jokowi tidak menyebut sendiri dari kader PD Perjuangan misalnya sebagai yang paling potensial di Pilpres nanti? Ya, saya kira sederhana bahwa Jokowi tentu saja tidak mungkin akan terjadi konfrontasi politik. Apapun judulnya, the one and only yang bisa menyebut siapa capres dari PDIP itu hanya Megawati Soekarno Putri, bukan yang lain, termasuk bukan Jokowi. Kan itu yang sebenarnya kenapa Jokowi misalnya di berbagai kesempatan belakangan ini terlihat ingin tampil sebagai negarawan, menyebut sejumlah nama potensial ya untuk maju di Pilpres. Dulu Jokowi misalnya dikritik karena terlihat begitu dekat dengan endorsement-nya terhadap Ganjar Pranowo misalnya. Itu kan memancing keributan dengan teman-teman PDIP. Setelah itu misalnya Jokowi kelihatan mengendorsement Prabowo Subianto. Setelah itu memberikan endorsement kepada Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan seterusnya. Jadi ini hanya mengartikan hanya melempar kode biasa aja atau justru ada maksud lain nih agar mungkin PDIP segera mengumumkan calonnya? Bagi saya sih sederhana. Kalau membaca kenapa Jokowi misalnya belakangan ini terlihat begitu banyak mention sejumlah nama ya.
bahwa orang-orang ini disebut sebagai orang yang sebenarnya potensial maju. Persoalan dapat tiket atau tidak, ya belakang karena Jokowi dikritik. Mestinya tampil sebagai negarawan dong, jangan hanya mengendorse Ganjar, jangan hanya mengendorse orang tertentu seperti Prabowo atau yang lainnya. Kalau mau diendorse jadi sekalian. Nah, Harlah P3 ini sebenarnya sebagai penegas bahwa Jokowi sebenarnya dalam tanda kutip mengatakan welcome dan ahlan wa sahlan kepada siapapun tokoh-tokoh potensial untuk maju di Pilpres. Terkait dengan Oke. PDIP, Jokowi nggak mungkin akan berbeda pilihan politiknya dengan siapapun nantinya yang akan diusung oleh PDIP. Entah itu Puan, entah itu Karena Pun toh Ganjar. masih kader PDIP, jadi tergantung Bu Ketum ya. Betul. Kalau Demokrat sepertinya nggak terlampau berharap di-endorse oleh Jokowi. Basis konstituennya memang anti Jokowi. Oke, Mas tadi kita kerucutkan nih menjadi dua nama yang belakangan santer juga didengar. Ada Pak Jokowi dengan mengusung apa atau mencalonkan yang menjagokan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya menjagokan Pak Ganjar. Ini dilihatnya lebih kansnya yang kemana sih? Ya kalau siapa ya? Pak Jokowi. Oh, kalau saya membaca ya, Jokowi itu nggak mungkin beda pilihan politik dengan PDIP. Udah itu aja kuncinya. Kecuali PDIP itu menganggap Jokowi bukan kadernya lagi. Baru kemudian orang menduga-duga ke Prabowo, menduga-duga ke Sandi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, udah gitu. Nanti kalau PDIP sudah muncul nama capresnya, entah itu Ganjar Pranowo, entah itu Puan ataupun yang lainnya, saya kira Jokowi sebagai kader PDIP Tulen akan mengikuti taat secara robotik siapapun nantinya yang akan Oke. di-endorse ataupun didukung secara penuh. Dengan satu catatan ya bahwa orang-orang yang akan bertanding di Pilpres 2024 itu adalah oleh komitmen. Jadi Jokowi sebenarnya nggak terlampau pusing mau endorse siapapun, mau kader PDIP ataupun Prabowo Subianto ataupun yang lainnya. Tapi problemnya kalau kemudian Baik. poros perubahan ini terbentuk, Anies dan AHY misalnya jadi duet, saya kira akan berhitung betul Jokowi itu siapa kira-kira the end of the day-nya akan diputuskan untuk maju berduet di Pilpres. Ganjar kah, Prabowo kah, atau yang lainnya. Oke, saya mau ke Pak Budi. Pak Budi sebenarnya siapa sih yang dijagokan oleh loyalisnya Pak Jokowi ini lebih kemana? Pronya kemana nih? Begini, sesuai dengan perintah Pak Jokowi ketika Rakernas 5 Projo bulan Mei tahun 2022, kan sudah jelas. Sang pertama perintahnya ojo ke susu, yang kedua tolong dengar dan serap lagi aspirasi dan keinginan rakyat. Nah, perintah yang kedua itu kami terjemahkan dengan kami menyelenggarakan menggelar musyawarah rakyat di seluruh Indonesia untuk menyerap, mendengar, merekam apa yang menjadi aspirasi dan kehendak rakyat di seluruh Indonesia. Dan itu terus berlangsung sudah 18 kali dan hari Minggu ini yang ke-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, kita memang terus merekam karena kita yang percaya bahwa memang suara rakyat ini yang harus kita perhatikan, begitu loh. Oke, tapi lebih kemana sih Sehingga kami Pak Bud? menunggu. Lebih kemana sih ke Pak Ganjar dari PDIP atau Pak Prabowo dari Gerindra? Karena kan dari pendukung Pak Jokowi juga sudah mulai terbelah nih pendukungnya. Begini, kami ini taat dan tunduk pada perintah Pak Jokowi untuk ojo ke susu dan dengar lagi suara rakyat. Nah, musyawarah rakyat ini sebagai alat ukur yang menurut kami paling kredibel gitu loh. Sampai sekarang musyawarah rakyat ini masih berlangsung. Jadi selalu ditanya teman-teman mau kemana? Saya bilang kita menunggu hasil musrah dan perintah Pak Jokowi. Termasuk Sekitar nunggu bulan dari Mei lah. Nanti PDIP. kita akan menutup. Kita akan menutup hasil musyawarah rakyat ini sekitar bulan Mei. Direncanakan bulan Mei 2 bulan lagi kita setelah Lebaran kita akan menutup hasil musyawarah rakyat dan kita akan menyerahkan nama-nama kepada Pak Jokowi dan kita menunggu perintah Pak Jokowi untuk mendukung siapa yang akan didukung. Tetapi bagi kami alat ukurnya jelas dong. Kita mau dukung si A, si B, si C apa? Ya harus kita dengerin dulu dong suara rakyat. Masa kita langsung menentukan pilihan. Begitu loh. Karena itulah kami menggelar musrah. Nah, musrah ini kita selenggarakan di seluruh Indonesia, melibatkan banyak elemen masyarakat di setiap provinsi, begitu loh. Oke, Bang Jansen, kalau kemarin ini nama Mas Ahaye sudah disebut oleh Pak Jokowi, ada kemungkinan nggak sih Partai Demokrat ini merapat bersama dengan Pak Jokowi nanti untuk mendukung di Pilpres 2024? Begini, kalau kemarin kan arah koalisi dalam kontestasi politik kita menuju 2024 ini kan sulit ditebak begitu ya, belum jelas. Kalau sekarang kan sudah jelas nih. Jelasnya apa Jadi nih Bang?
ada perubahan dengan 3 partai, Demokrat, Nasdem, PKS. Ada KIB dengan 3 partai, kan sudah cukup 20% tuh. Ada lagi kemudian koalisi Gerindra, PKB. Ada lagi teman-teman PDIP di mana bisa mendukung sendiri. Itu. Jadi kalau kita solid di koalisi 3 partai perubahan ini tadi, itu makanya di awal saya katakan postulatnya itu adalah sistem kita ini kan multi partai, yang kandidatnya itu juga nanti yang multi lah begitu. Jangan hanya 2 saja gitu, 2 poli gitu dia kan. Kenapa kalau 2 emang Bang? Ini di Amerika saja hanya ada 2 partai, ya 2 kandidatnya ini kan banyak nih. Kalau banyak kan semakin bagus juga kan. Publik punya alternatif untuk memilih yang mana begitu, ya. Visi kepresidennya jadi banyak begitu. Kan cantik tuh. Tapi itu makanya kenapa makanya, harus lebih dari 2 Bang kalau dari Demokrat? Kan lebih bagus, kan lebih baik. Nah, dulu 2004 tuh 5 kandidatnya. Kemudian turun menjadi 3 2009, pasca itu 2-2 begitu. Kan cantik tuh kalau kemudian kandidat besok nih ya, apalagi kemudian Pak Jokowi di periode terakhirnya begitu ini ya. Kemudian menyelenggarakan pemilu begitu sebagaimana beliau katakan tadi kan kita jaga ya stabilitas politik keamanan begitu. Jadi semakin cantik tuh. Jadi soal-soal kemudian polarisasi dan lain-lain mungkin bisa kita cegah tuh. Kalau besok kandidatnya itu cukup banyak begitu. Dan itu tadi tradisi Pilpres kita ini kan selalu akhir-akhir. Nah, semoga dengan dorongan Pak Jokowi ini tadi begitu, pas ini bulan Februari ini kan 1 tahun sebelum pencoblosan nanti, Februari 2024 begitu, 3 embrio koalisi yang lain itu juga ya segera mempercepat, minimal mengumumkan calon presidennya begitu. Entah itu yang tadi ada disebut oleh Pak Jokowi, ataupun di luar itu. Sehingga kemudian ya 1 tahun menuju Pilpres ini, publik sudah melihat, ini ada 3-4 calon presiden begitu. Biarlah kemudian mereka muter-muter di seluruh Indonesia ini menyampaikan visi misi kepresidenannya kan begitu dia. Kan cantik tuh. Itu makanya kita dukung betul. Kita dukung betul. Khususnya soal kedaulatan partai tadi. Oke, saya ke Mas Adi lagi. Mas Adi, jadi menurut Mas Adi, pandangannya, hitung-hitungannya, kalau nanti pengumuman ini calon-calon potensialnya disebutkan oleh Pak Jokowi nggak? Khususnya untuk PDI Perjuangan. Kemarin sepertinya belum ada calon yang lengkap gitu ya, karena Pak Jokowi menyebutkan bahwa mungkin yang tidak hadir di sini juga menjadi jagoan. Orang kan nebak-nebak, ada Ganjar nggak hadir, Erlangga Hartarto tidak hadir, Puan Maharani tidak hadir, dan seterusnya. Tapi bagi saya membaca sikap politik, Jokowi itu sederhana, Audrey. Jokowi itu kader PDIP, nggak mungkin pisah jalan lah dengan PDIP. Itu saja sih bagi saya. Yang kedua, kenapa muncul nama Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan seterusnya. Bayangannya di 2024 itu adalah yang bertanding adalah all president man, atau all Jokowi's man. Jadi bagi Jokowi nggak terlampau pusing gitu ya, apakah itu Ganjar, apakah itu Prabowo, ataukah Puan. Yang penting bagi Jokowi yang menang itu bisa melanjutkan semua legasi politiknya selama 10 tahun yang sudah dilakukan. Itu tadi, beda ceritanya. Kalau perubahan politik yang digagas oleh Demokrat, PKS, dan Nasdem itu terjadi, tentu Jokowi akan berkonklusi pada satu orang, kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Apakah 2 poros, 3 poros, apakah 4 poros? Ini kan soal kalkulasi politik. Bang Jansen tentu hitung-hitungan politiknya, kalau calon lebih dari 2 gitu ya, 3 ataupun 4, ya kan porosnya Bang Jansen. Baik, Mas Adi. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Terima kasih juga Ketua Umum Projo, Pak Budi Ari, dan juga politisi Partai Demokrat, Bang Jansen Sitindaun. Sehat selalu Bapak-Bapak, kita ketemu lagi di lain kesempatan.